Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penafsiran surah Al-Baqarah ayat ke-115, tentang judulnya hukum menghadap kiblat dalam sholat. Nah, jadi tuh kata masyrik atau timur berarti tempat matahari terbit, sedangkan kata maghrib atau barat berarti tempat matahari terbenam. Keduanya adalah kepunyaan Allah. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah kemana saja kamu berpaling untuk menghadap Allah, maka semuanya diridhoinya. Dalam tafsir Al-Kasyaf, makna ayat di atas ialah apabila kamu terhalang sholat di Masjidil Haram atau di Bait Al-Maqdis, maka sesungguhnya telah kami jadikan bumi bagimu sebagai masjid. Sholatlah kamu di mana saja kamu kehendaki dan kamu lakukanlah tauliyah di mana saja kamu dapat. Menurut riwayat Ibnu Al-Munzir, Abu Hatim dan Hakim, juga Baihaqi dalam sunahnya dari Ibnu Abbas, mereka menyatakan permulaan ayat Al-Quran yang dikatakan kepada kami sedangkan Allah lebih mengetahuinya ialah yang berhubungan dengan kiblat. Allah berfirman, dan Allah yang mempunyai timur dan barat, maka sholat Nabi Muhammad menghadap ke Bait Al-Maqdis, tidak ke arah Ka'bah. Kemudian diperintahkan Allah menghadap ke Bait Al-Maqdis, dan sesudah itu dinasakan dengan ayat 144 dari surat Al-Baqarah. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya atau Masjidil Haram. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir dan lain-lain dari Rasulullah, ada dinyatakan Rasulullah mengerjakan sholat di atas kendaraannya menghadap timur. Jika beliau bermaksud hendak melakukan sholat wajib, barulah ia turun dan menghadap kiblat. Hasan Juhri dan Rabi'ah dan Ibnu Abu Salamah berkata, jika ternyata salah, hendaknya diulangi sholatnya itu kalau masih ada waktu. Jika waktunya sudah lewat, tidak perlu ia mengulanginya lagi. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik. Abu Bakar berkata, zahir ayat ini menunjukkan boleh sholat menghadap ke arah mana saja. Dengan panjang lebar ia menjelaskan pendapatnya itu mengenai apa yang dikehendaki oleh firman Allah, maka di sana ada wajah Allah. Sholat itu bukanlah menghadap ke kiblat karena sudah sama dimaklumi bahwa luas Ka'bah itu tidak mencukupi bagi sholat orang-orang yang jauh dari tempat itu. Agar masing-masing dari mereka dapat menghadap ke sana tepat betul dengan Ka'bah itu, jadi mereka hanya dituntut untuk menghadap ke arah Ka'bah, yang menurut sangka mereka bertentangan dengan arah Ka'bah, bukan bertentangan dengan Ka'bah itu sendiri. Ini menunjukkan segenap jurusan telah ditetapkan sebagai tempat berdiri arah Ka'bah ketika dalam uzur. Jadi dari kesimpulan yang sudah saya bacakan tadi dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan dan kehadiran yang meliputi seluruh penjuru arah dan tempat. Kemanapun manusia menghadap, di sanalah wajah kebesaran Allah berada, karena dialah yang memiliki seluruh langit dan bumi. Ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah tidak terbatas oleh arah atau tempat tertentu, serta bahwa kasih sayang dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Hal ini menjadi landasan bahwa ibadah kepada Allah tidak dibatasi oleh tempat fisik selama niat dan tujuannya benar. Ayat ini juga menunjukkan kemahaagungan Allah dan kemahaluasan rahmatnya, serta menegaskan bahwa Allah maha luas atau rahmat dan kerajaannya, dan maha mengetahui segala sesuatu. Baiklah, sekian presentasi dari saya yang telah saya sampaikan. Apakah dari audiens ada pertanyaan? Biasanya saya ingin bertanya, apakah ada pengecualian dari kewajiban menghadap kiblat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Apakah ada pengecualian dari kewajiban menghadap kiblat? Jawabannya itu iya. Pengecualian berlaku dalam kondisi berikut. Yang pertama itu ketika sholat dalam perjalanan atau sholat sunnah di kendaraan, boleh menghadap ke arah kendaraan melaju. Yang kedua, saat tidak mengetahui arah kiblat dan sudah berusaha mencari, maka sah sholatnya ke arah yang ia yakini benar. Dan yang terakhir, dalam kondisi darurat, misalnya sakit parah atau dalam bahaya, maka arah kiblat bisa dikesampingkan. Bagaimana jawabannya? Iya, benar. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.